Dan kepada malaikat jemaat di Tiatira tuliskanlah, inilah firman anak Allah yang bermata seperti nyala api dan kakinya bagaikan tembaga yang berkilauan. Wahyu pasal 2 ayat 18. Halo, saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di bagian kelima dari seri ini, yang membahas aspek historis dan nubuat dari 7 surat Wahyu. Dalam episode kelima dari seri rencana kenabian gereja dalam 7 surat Wahyu ini, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Tiatira. Periode sejarah Tiatira diperkirakan berada di antara tahun-tahun Theos 90 dan 1530, kira-kira setelah Kristus. Struktur sosial kota Tiatira terdiri dari 2 kelas masyarakat yang berbeda. Ada para pengusaha yang dapat menghasilkan keuntungan dan memperoleh barang-barang di wilayah itu untuk Kaisar Roma, Kaisar Agustus, dan keluarga kekaisaran. Ada juga para budak yang dibawa dan dijual di Tiatira, di mana terdapat pasar budak. Tiatira adalah kota yang makmur di mana perunggu juga dikerjakan. Mungkin sosok inilah yang ingin dipakai Tuhan Yesus untuk hadir di hadapan jemaat ini, sebagai orang yang kakinya seperti tembaga yang berkilau atau perunggu yang dipoles. Kaki-kaki yang bergegas menuju penghakiman, penghukuman atas dosa, menginjak-injak kepala ular, musuh jiwa kita. Tiatira adalah sebuah kota yang didirikan oleh Alexander Agung dan juga terkenal dan makmur karena perdagangan dan industrinya yang berwarna ungu, kain berwarna ungu atau merah tua. Tiatira juga disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai ayat 15. Referensi ini terkait dengan nama Lydia yang berasal dari Tiatira, yang tinggal di Filipi ketika ia diinjili oleh Paulus. Ia dikenal sebagai Lydia, penjual kain ungu. Perunggu juga dikerjakan di sana. Perunggu dieksploitasi oleh perdagangan dan diproduksi dalam industri, membuat kota itu terkenal. Meskipun bukan kota metropolitan yang besar, Kata Tiatira berarti pengorbanan yang terus-menerus. Kata ini merujuk pada periode yang luar biasa pada abad pertengahan, ketika kultus penyembahan berhala dan pengulangan liturgi pengorbanan Tuhan Yesus merupakan pembalikan nilai dari tindakan Kalvari. Pembalikan nilai ini mengubah niat baik Allah kepada manusia menjadi kultus niat baik manusia kepada Allah. Tiatira mewakili periode sejarah dari abad ke-6 hingga abad ke-16. Ini adalah abad pertengahan yang berlangsung sekitar 1000 tahun. Tiatira diberi kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan Yesus, dan dia memberinya waktu untuk bertobat dari persundalannya, dan dia tidak bertobat. Wahyu pasal 2 ayat 22. sinagoge yang disebutkan di Smyrna dalam pasal 2 ayat 9 sekali lagi terlihat jelas di Tiatira, karena ia membawa seluruh sistem liturgi, sistem imamat dari perjanjian lama, menekankan teks Alkitab secara harfiah yaitu surat, dan meniadakan pengorbanan Tuhan Yesus. Liturgi penyembahan pada masa kenabian yang diwakili oleh Tiatira hanya mengatakan bahwa Yesus telah mati. Menoleransi Isabel. Tetapi aku menentangmu karena kamu menoleransi Isabel, seorang wanita yang menyebut dirinya seorang nabiah. Wahyu pasal 2 ayat 20. Di sini sosok nubuat kesesatan sangat jelas. Karena gereja yang tidak setia diberi nama seorang wanita dalam transposisi nama dan perbuatan Isabel. Ingatannya dalam perjanjian lama dikaitkan dengan korupsi, penyembahan berhala, kesia-siaan, tipu daya dan sihir.
Dia dipilih sebagai orang yang keji dalam semua tindakannya, digunakan untuk menipu, merusak, dan menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Isabel, putri seorang Raja Sidon, penyembah Baal, ia memperkenalkan penyembahan berhala dan korupsi agama ke Israel. Di sini ia menjadi simbol kemurtadan dan korupsi agama. Gereja di sini menjadi penyembah berhala. Kenabian palsu dalam periode kehidupan gereja ini disajikan dengan sangat baik dalam sosok Isabel, sang ratu yang dengan segala otoritas dan tipu dayanya mendominasi dan memerintah melalui sistem Bileam dan hierarki takhta iblis yang telah ada sejak Pergamus. Hal ini dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 14-15. Selama periode ini, semua doktrin-doktrin palsu, doktrin-doktrin perjanjian lama, perbuatan dan bukannya iman, tradisi dan bukannya Alkitab, kerajaan materi dan bukannya kerajaan rohani, penyembahan berhala, kemarahan pembunuh dan haus darah yang ditunjukkan oleh paganisme pada abad-abad pertama terhadap gereja yang setia, sekarang dihasut oleh wanita Isabel. Dia melembagakan pada awal milenium kedua kemartiran bagi orang-orang yang setia. Inilah periode yang dikenal sebagai inkuisisi. Tidak ada yang berbeda dengan roh yang bekerja di dalam diri istri Ahab yang dikenang dalam perjanjian lama melalui teks-teks Alkitab dalam kitab-kitab Raja-Raja pertama dan kedua. Apa yang dilakukan Isabel menurut Wahyu pasal 2 ayat 20? Sebagai ratu, Isabel merebut takhta, mendominasi secara politis untuk campur tangan secara gila-gilaan dalam takdir rohani suatu bangsa, terutama untuk membuat mereka salah. Seperti struktur sosial kota Tiatira, struktur keagamaan yang mendominasi periode kenabian di Tiatira mendirikan universitas-universitas. Di universitas-universitas ini hanya ada dua kelas orang, yaitu orang bijak dan orang yang tidak terpelajar. Orang bijak adalah mereka yang menjadi pengajar di universitas-universitas tersebut, dan yang tidak terpelajar adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang kitab suci. Akses ke kitab suci dibatasi hanya untuk para ahli di universitas. Untuk tujuan ini, para guru ini menggunakan filsafat dan teologi untuk menciptakan sebuah ideologi kekuasaan gerejawi. Doktrin yang menjadi fosil di Tiatira adalah bahwa semua pemahaman doktrinal harus digunakan untuk melayani kepentingan struktur keagamaan yang dominan. Pada saat itu, takhta Kristus di bumi telah diduduki oleh sebuah struktur pemerintahan religius yang mengaitkan dirinya dengan hak prerogatif infalibilitas dan otoritas universal. Pada saat yang sama, struktur ini memiliki pengganti takhta Kristus di surga, diduduki oleh seorang ratu. Mari kita ingat bahwa kita mendekati hal ini dalam pengertian kenabian. Sistem pemerintahan religius pada periode ini yang didirikan dengan Gregory Pine mendefinisikan urutan suksesi untuk selamanya. Sistem ini memiliki hak untuk melakukan manuver politik, menggunakan supremasi spiritual untuk mengkanonisasi, mengucilkan, memungut biaya untuk sakramen-sakramen, menjual pengampunan dosa, dan banyak lagi. Dalam ayat 24 pasal 2 kitab Wahyu, ungkapan ajaran ini disebutkan. Ini adalah doktrin kedalaman setan yang telah ditetapkan dan dipersiapkan oleh Antikristus, yang di sini secara singkat mencampurkan tiga sebutan,
yang merupakan lesung nubuat palsu. Balaanisme yang diwakili oleh materialisme dalam ayat 14. Nikolaisme yang diwakili oleh kekuatan agama dalam ayat 15. Izabelisme yang diwakili oleh kekuatan politik dalam ayat 20. Semua ajaran tersebut mengakibatkan pembatalan pengorbanan Tuhan Yesus dengan mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, menciptakan liturgi, dan mempraktikkan penyembahan berhala. Mari kita lihat hubungan antara perumpamaan tentang ragi dan surat Tiatira. Ayat ini mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita dan dimasukkan ke dalam 3 takar tepung sampai semuanya beragi. Matius pasal 13 ayat 12, 3 takar tepung mewakili doktrin Tritunggal. Pertama, di Efesus doktrin ini ditetapkan firman dari Sang Bapa. Kedua, di Smyrna doktrin itu dihidupi, kematian dan kebangkitan Sang Anak. Ketiga, di Pergamus, iman diteguhkan oleh Roh Kudus. Apakah yang ada dalam takaran ragi perempuan itu? Inilah pertanyaannya. Wahyu pasal 2 ayat 12 mengatakan, ajarlah dan tipu daya hamba-hambaku untuk bermain pelacur dan memakan korban-korban penyembahan berhala. Pertama, ajarkan dan tipu hamba-hambaku, gereja yang umatnya, yang setia menghadapi perlawanan terhadap doktrin. Jemaat itu adalah jemaat Efesus. Kedua, dengan memakan korban penyembahan berhala. Gereja yang jemaatnya tidak menyangkal Yesus, bahkan memberikan nyawa mereka. Ini terjadi di Smyrna. Ketiga, dengan melacurkan diri. Jemaat yang jemaatnya tidak meninggalkan kasih sejati, yaitu Yesus, dan menukarnya dengan kasih yang lain atau dengan penyelamat yang lain. Gereja di Pergamus. Bukti besar di Tiatira adalah penyembahan liturgi, di mana seluruh doktrin tentang lalang dan ragi ditekankan, menggantikan kebenaran dengan penampilan dusta dari adonan beragi. Seluruh pergumulan dalam periode ini adalah untuk menipu dan menggantikan doktrin agung yang dihidupi oleh jemaat di Smyrna. Masih dalam surat kepada Pergamus, Tuhan Yesus telah memberikan peringatan tentang apa yang ada dalam takaran ragi perempuan itu. Hal ini berkaitan dengan ajaran Biliam, yang terdiri dari melemparkan batu sandungan di hadapan orang Israel, sehingga mereka akan memakan korban-korban penyembahan berhala dan melakukan percabulan. Wahyu pasal 2 ayat 14. Ragi di Tiatira bukanlah ragi gereja Kristus. Bukan ragi dari anggur Pentakosta, Roh Kudus, yang datang dari dalam keluar, tetapi ragi yang berasal dari luar ke dalam. Inilah ragi yang digunakan perempuan itu untuk meragi dan membusukkan adonan dari 3 takar gandum. Adonan yang beragi bukanlah berkat, tapi kutukan. Karena itu melambangkan inovasi sesat yang telah dimasukkan ke dalam 3 takaran gandum, ukuran gandum, untuk membuat adonan menjadi asam. Dengan sangat berani perempuan itu di sini diwakili oleh struktur gerejawi yang tidak setia, memasukkan ragi ajaran sesat ke dalam kemurnian kerajaan, ke dalam kesempurnaan doktrin Alkitab tentang Tritunggal. Pengoperasian roh penasihat di gereja Tiatira, dan roh penasihat akan tinggal di atasnya. Yesaya pasal 11 ayat 2. Penekanan dari pekerjaan Roh Kudus di Tiatira adalah roh nasihat. Nasihat kepada sisa-sisa yang setia di Tiatira ayat 25. Apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Janji yang telah dibuat kepada jemaat di Pergamus tentang datangnya pedang dari mulut Tuhan untuk berperang melawan mereka yang menindas orang-orang yang setia. Wahyu pasal 2
ayat 16, untuk jemaat ini, Tuhan Yesus membuat 3 janji. Ayat 24, beban yang lain yaitu Tiatira yang lain tidak akan kutimpakan kepadamu. Janji kepada umat beriman yang tidak memegang doktrin palsu Tiatira. Ayat 27, Aku akan memberikan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa, bukan kekuasaan politik atau agama, tetapi kuasa Allah di dalam Injil yang dapat menjangkau banyak bangsa. Ayat 28, Aku akan memberikan kepadanya bintang timur, sebuah referensi kepada milenium bersama Kristus, milenium yang Setiap sejati. janji di sini merujuk pada periode milenium, di mana Roh Kudus menekankan kekuasaan dan ketuhanan Anak Allah atas bangsa-bangsa. Janji yang demikian bertentangan dengan kekuasaan yang bersifat sementara dan politis, yang ingin dimiliki oleh struktur agama yang tidak setia di bumi ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2 ayat 29. Ini menutup bagian kelima dari seri rencana kenabian gereja pada 7 surat Wahyu, dan kami akan menantikan Anda dalam episode berikutnya ketika kami akan menyajikan topik yang berkaitan dengan surat berikutnya, yaitu surat kepada jemaat di Sardis. Sampai jumpa dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus.